7 prinsip dasar hipnotis hipnoterapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya Mas Nuk dari Pondok Hipnotis Indonesia. Teman-teman, pada video kali ini saya akan berbagi kepada Anda tentang hipnoterapi. Nah, bagi Anda yang belum tahu apa itu hipnoterapi, hipnoterapi adalah metode terapi dengan teknik hipnosis atau teknik hipnotis. Tentu saja dengan cara hipnotis yang tidur atau trance sleep, ataupun yang tanpa trance atau hipnotis dengan waking trance. Kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua bagaimana jika Anda sudah menekuni bidang ilmu hipnotis, tentunya Anda juga harus menguasai prinsip atau Anda harus mengerti tata cara melakukan hipnoterapi. Ada beberapa prinsip hipnoterapi yang harus Anda ketahui bila Anda menekuni tentang ilmu hipnotis dan ilmu hipnoterapi. Maka dari itu, silakan Anda simak videonya dari awal sampai akhir, supaya nanti teman-teman yang menonton video ini bisa mengerti, bisa memperdalam kemampuannya, sehingga saat Anda mempraktekkan hipnotis kepada orang lain, Anda jadi lebih paham. Oke? Tanpa berlama-lama, silakan Anda pantengin videonya. Sebelum saya melanjutkan video tentang hipnoterapi ini, sangat terima kasih buat Anda yang sudah mendaftar di kelas privat Mahir Hipnotis, ataupun buat Anda yang sudah membeli e-book kitab Mahir Hipnotis. Jika teman-teman ingin mendapatkan e-book kitab Mahir Hipnotis, ataupun teman-teman ingin mendaftar di kelas privat Mahir Hipnotis, Anda bisa hubungi nomor WA yang saya berikan di kolom video ini, teman-teman. Prinsip dasar hipnoterapi. Suatu penyakit atau masalah ini kadang-kadang terjadi akibat dari kejadian masa lalu. Contoh kasusnya ketika saya menangani hipnoterapi kepada pasien saya, yang menjadi penyebab atau akar masalahnya adalah kejadian di waktu dia kecil, yang menyebabkan saat dia dewasa dia mengalami rasa minder yang sangat tinggi, ya, sering mengalami galau, sering mengalami kesedihan. Hal tersebut ternyata waktu dia kecil dia mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari ayahnya. Long short story, pada akhirnya saya memberikan hipnoterapi. Saya mendamaikan masalahnya di waktu kecil, dan saat dia dewasa sekarang ini dia sudah menjalani kehidupan jauh lebih baik, lebih ceria, lebih bahagia. Prinsip yang kedua adalah ubahlah programnya, maka kehidupannya berubah. Contoh kasusnya, misalkan saya menangani klien saya yang mengalami masalah fobia, takut terhadap ular. Nah, takut di sini hanya melihat gambar di handphone atau menonton video di handphone saja. Jika melihat ular, maka pasien saya sangat ketakutan, histeris bahkan. Nah, kejadian tersebut ternyata berawal dari kejadian waktu dia remaja. Dia ditakut-takuti oleh teman-temannya dengan ular mainan. Maka caranya saya mengubah programnya. Saya masuk ke alam bawah sadar klien saya, dan saya berikan edukasi di sana bahwa saat dia remaja itu hanyalah ular mainan, dan memang teman-temannya ini niatnya hanya untuk bermain saja. Maka ketika saya mengedukasi dan si klien ini menerima edukasi dari saya, saat dia kembali lagi ke kondisi saat ini, pasien tersebut sudah tidak takut lagi melihat gambar ular, menonton video-video yang berkaitan dengan ular. Itu contoh yang kedua, teman-teman. Prinsip dasar hipnotis yang ketiga adalah singkirkan penyebab, maka masalah hilang. Ada sebuah ilustrasi di mana ada seorang pemuda suatu saat di sungai ini sedang mandi, tiba-tiba sang pemuda ini mendengar teriakan dari seorang gadis minta tolong karena tenggelam. Secepat kilat sang pemuda ini berenang dan menolong si gadis. Ketika sampai di pinggir, tiba-tiba terdengar lagi teriakan dari gadis yang lain minta tolong karena tenggelam juga. Nah, si pemuda lantas berenang lagi dan menolong si gadis kedua dan dibawa ke pinggir, dan selamatlah si gadis. Tetapi belum sempat beristirahat, tiba-tiba terdengar lagi suara gadis yang lain tenggelam, dan si pemuda akhirnya juga berenang. Singkat cerita, karena dilakukannya berkali-kali,
maka sang pemuda tersebut kecapean dan akhirnya meninggal. Nah, yang tidak disadari oleh pemuda tersebut ternyata jika sang pemuda ini mau naik ke atas tebing, ternyata di atas tebing ini ada orang jahat yang mendorong gadis-gadis tersebut untuk jatuh ke sungai. Jika si pemuda tadi menyadari, maka dia akan menyingkirkan sang orang jahat tersebut, maka masalah selesai. Dalam kehidupan nyata, teman-teman, saya menangani masalah pasien saya, yaitu mengalami masalah mah yang akut. Apa yang terjadi, teman-teman? Ternyata setelah saya telusuri, penyebab masalah mah tersebut berasal dari rasa dendam sang pasien tersebut terhadap seseorang. Maka ketika saya mengajak sang pasien tersebut untuk memaafkan, tentunya saya lakukan proses hipnotis ya, saya masuk ke alam bawah sadarnya, saya ajak untuk berdamai dengan orang tersebut dan memaafkan. Nah, singkat cerita, pasien tersebut mengalami kesembuhan. Itu adalah prinsip dasar hipnoterapi yang ketiga. Selanjutnya, prinsip dasar hipnoterapi yang keempat adalah tidak ada yang paling tahu batin seseorang selain orang itu sendiri. Maka ketika saya melakukan proses hipnoterapi, biasanya saya bertanya kepada pasien saya, jika dia mengalami sesuatu hal yang menurut dia dianggap suatu masalah, maka saya menanyakan, menurut Anda, langkah terbaik apa yang bisa Anda lakukan agar Anda merasa enak, merasa nyaman, merasa tenang, merasa damai. Nah, biasanya sang pasien tersebut mencari di dalam pikirannya dan ternyata sudah ketemu solusinya. Itu tadi, teman-teman, karena siapapun orangnya tidak akan pernah tahu atau mengerti orang lain kecuali adalah orang itu sendiri. Itulah prinsip dasar hipnoterapi yang keempat. Jadi kita harus bisa menggali di pikiran alam bawah sadar apa sebenarnya yang dia inginkan. Selanjutnya, prinsip hipnoterapi yang kelima adalah stres disebabkan oleh tekanan yang sangat kuat di dalam batin atau jiwa seseorang. Maka angkat masalahnya dan stresnya akan hilang. Nah, berkaitan dengan masalah tekanan ini, teman-teman, yang menyebabkan seseorang mengalami tingkat stres yang sangat tinggi, tentu berkaitan dengan ketegangan yang dialami, khususnya adalah ketegangan di saraf-sarafnya. Maka dengan metode relaksasi ini akan meredakan stresnya. Kemudian prinsip dasar hipnoterapi yang keenam adalah bahwa obat terbaik itu berasal dari dalam pikiran. Contohnya, ketika seseorang mengalami kondisi masalah yang sangat berat, ya meskipun sudah meminum beberapa obat yang bisa meredakan tingkat stres, dan kambuh lagi dan kambuh lagi. Namun, jika kita sebagai seorang penghipnoterapi mampu untuk masuk dan menyelami ke alam bawah sadar pasien kita, maka kita di sana bisa meredakan tingkat kebisingan. Kita bisa menghilangkan tingkat kesetresan dari seseorang. Kita bisa memberikan sugesti-sugesti yang langsung membuat si pasien ini merasa lebih baik, merasa percaya diri, merasa optimis, karena kata-kata ini lebih kuat daripada obat. Gitu, teman-teman. Jadi beberapa hal yang saya sampaikan berkaitan dengan prinsip dasar atau dasar-dasar hipnoterapi ini semoga berguna buat Anda. Dan jika Anda ingin mendalami kemampuan ilmu hipnotis, jika Anda ingin menyelami kemampuan ilmu hipnoterapi, Anda bisa belajar dengan saya. Anda bisa mendaftar di kelas privat Mahir Hipnotis bersama-sama Snuk, ataupun teman-teman juga bisa membeli e-book kitab Mahir Hipnotis. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di lain waktu. Salam hormat dari saya, Mas Nuk. See you next time. Bye-bye. Salam hipnosa.